Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alik Zainul Muhyiddin. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Informatika, kelas TI 23B2 dengan NIM 3123107737. Di sini maksud dari saya untuk mengerjakan tugas yang pertama dari mata kuliah logika informatika. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan soal. Untuk yang pertama ada latihan. Diketahui proposisi berikut. P yaitu pemuda itu tinggi, dengan hi pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Untuk soal yang pertama, pemuda itu tinggi dan tampan. Untuk soal yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Untuk soal yang ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Soal yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Yang kelima, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Untuk soal yang terakhirnya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Adapun simbol-simbol yang kita gunakan. Untuk simbol yang pertama seperti ini, memiliki arti negasi. Kita sering menyebutnya negasi, tidak atau not. Bentuknya seperti ini. Untuk yang kedua, dan atau and atau konjungsi. Yang satunya nomor 3 ini kebalikan dari dan atau or atau disjungsi. Selanjutnya seperti ini dinamakan implikasi. Jika, bentuknya jika atau maka. Yang terakhir implikasi. Bentuknya itu bila dan hanya bila. Untuk jawaban soal nomor 1, pemuda itu tinggi dan tampan. P konjungsi ki. Pemuda itu tinggi sama dengan P, dan itu merupakan konjungsi, dan tampan sama dengan ki. Jadi ki ini mewakili tampan, konjungsi ini mewakili dan, pemuda itu tinggi mewakili P. Nah, untuk yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Pemuda itu tinggi itu dilambangkan dengan P, tetapi itu dilambangkan konjungsi. Tidak tampan itu dilambangkan dengan negasi ki, karena negasi itu artinya tidak atau not. Untuk yang ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Pemuda itu tidak tinggi sama dengan negasi P maupun sama dengan konjungsi. Tampan itu sama dengan negasi ki. Untuk jawaban yang soal nomor 4, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Itu jawabannya negasi dalam kurung negasi P, terus diskonjungsi negasi ki. Tidak benar bahwa itu lambangnya negasi dalam kurung seperti ini, atau itu diskonjungsi. Pemuda itu pendek, dilambangkan negasi P. Tidak tampan dilambangkan dengan negasi ki. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. P diskonjungsi negasi P, disjungsi ki. Pemuda itu tinggi, logonya P, dan itu disjungsi, konjungsi atau itu diskonjungsi
tampan itu hi, pendek sama dengan negasi p. Pemuda, terus selanjutnya kita membahas soal nomor 6. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Itu artinya disjungsi dalam kurung P. Ini tadi, maaf saya sedikit lupa. Tadi negasi dalam kurung P disjungsi hi. Tidak benar bahwa negasi dalam kurung maupun dilambangkan dengan konjungsi pemuda itu pendek dan dilambangkan negasi P. Ini tampan dilambangkan dengan negasi dilambangkan dengan hi. Jadi begitu kurang lebih penjelasan dari saya. Bila mana ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Muhyiddin. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa Kampus Cikarang. Saya kelas TI 23B2 dengan NIM 3123107737. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua, yaitu mulai dari matkul logika informatika. Langsung saja kita ke materi. Di sini kita ada 2 buah soal. Untuk kita bahas soal yang pertama terlebih dahulu. Soal yang pertama itu menunjukkan P merupakan hari ini hari Minggu dengan hi hari ini hari libur. Maka pertanyaannya, tentukan negasi P hari ini bukan hari Minggu. Kedua, negasi Q hari ini tidak libur. Yang ketiga, P disjungsi Q hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Yang keempat, hari ini bukan hari Minggu dan hari ini libur. Untuk yang kelima, hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Dan untuk yang keenam, hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur. Untuk yang ketujuh, P disjungsi hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Ini biasanya bisa atau ya, kalau ini biasanya konjungsi ini dan. Untuk yang ke-8, bukan hari ini Minggu atau tidak libur. Kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama, negasi hi atau hari ini bukan hari Minggu. Ya sama, biasanya hari ini bukan hari Minggu. Untuk soal yang kedua, kita menggunakan pertanyaan seperti ini ya, pernyataannya. P sama dengan itu hari ini hari Minggu dan hi hari ini hari libur. Untuk simbolnya yang seperti ini dinamakan dan, yang ini atau, yang ini tidak, atau negasi. Untuk yang kedua, negasi hi hari ini bukan hari libur. Ya sama, jawabannya negasi hi hari ini bukan hari libur. Untuk pertanyaan yang ketiga, P konjungsi hi atau dibaca hari ini hari Minggu dan libur. Jawabannya P sama dengan hari ini hari Minggu, konjungsi itu dan hi hari ini hari libur. Yang keempat, negasi P konjungsi hi, negasi P hari ini bukan hari Minggu, konjungsi dan hi-nya itu hari ini hari libur. Penyataannya seperti ini, kita mendeskripsikannya saja. Untuk yang kelima, P konjungsi negasi hi atau dibaca hari ini hari Minggu dan tidak libur.
Penjabarannya seperti ini. Hari ini, P itu sama dengan hari ini, hari Minggu. Dan ini seperti negasi C ini juga. Hari ini bukan hari Minggu. Kita menggunakan rumus pernyataannya seperti ini. Dan number 6, negasi P konjungsi negasi Q atau dan. Hari ini bukan hari libur dan tidak libur. Nah, kalau intinya kalau ada disjungsi ada simbol seperti ini namanya negasi atau dibaca tidak atau tidak kebalikan. Hari ini bukan hari Minggu dan negasi Q, hari ini bukan hari libur. Untuk nomor 7, P atau Q, hari ini hari Minggu atau hari libur, pembacanya seperti itu. Dan P sama dengan hari ini hari Minggu, ini dibaca atau, dan Q hari ini hari libur. Yang ke-8, negasi P atau negasi Q, hari ini bukan hari Minggu atau hari ini bukan hari libur. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Untuk soal yang kedua itu menentukan tabel kebenaran dari 6 buah soal ini. Yang pertama, jika P atau Q. Ini yang kedua, P disjungsi maka Q. Itu yang ketiga, jika P disjungsi maka Q, seperti itu. Untuk yang keempat, jika P diskonjungsi Q. Untuk yang kelima, P diskonjungsi maka Q berapa, seperti itu. Untuk yang keenam, jika P diskonjungsi terus maka Q, pembuktiannya seperti ini. Ini tabel pembuktiannya. Untuk soal yang pertama, hasilnya false, true, false, false. Untuk soal yang kedua, P diskonjungsi maka Q, itu hasilnya false, 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 terus true and false. Untuk yang ketiga, jika P diskonjungsi konjungsi maka Q adalah hasilnya true, false, false, dan false. Untuk yang keempat, jika P terus ini diskonjungsi Q, maka dari itu hasilnya true, true, false, dan true. Untuk yang kelima, P diskonjungsi maka Q hasilnya true, false, true, true. Dan untuk soal yang terakhir nomor 6 itu hasilnya true, 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 dan false. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kelebihan, ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Alex Zainul Muhibin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alex Zainul Muhibin. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, kampus Cikarang. Di sini saya dari Prodi Teknik Informatika dengan kelas TI 23B2 dengan NIM 3123107737. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang ketiga dari mata kuliah Logika Informatika. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pengertian tautologi dan kontradiksi. Kita hari ini membahas tautologi dan kontradiksi.
Tautologi sendiri merupakan pernyataan majemuk yang selalu benar. Untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan Untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan komponennya. Dan kontradiksi sendiri yaitu merupakan pernyataan majemuk yang selalu salah. Untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan komponennya. Jadi tautologi sendiri itu pernyataan yang menjelaskan komponennya itu benar, dan kontradiksi itu kebalikannya, kebalikan dari tautologi, yaitu pernyataannya menggunakan nilai kebenaran dari pernyataan salah, dari pernyataan yang disebutkan itu salah, jadi kebalikannya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada soal yang pertama. P diskonjungsi Q, itu dalam kurung konjungsi, terus negasi P konjungsi negasi Q. Yang kedua P diskonjungsi Q dalam kurung dan diskonjungsi negasi P negasi diskonjungsi negasi Q. Apakah pernyataan tersebut di atas merupakan tautologi atau kontradiksi? Mari kita bahas satu per satu. Untuk yang soal pertama, dalam kurung P diskonjungsi Q diskonjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Itu kita bahas satu per satu menggunakan tabel kebenaran, yaitu P true true false false dan Q true false false. P konjungsi Q hasilnya true 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 false, diskonjungsi P itu false false true true, negasi P maksudnya negasi P itu false false true true, dan negasi Q false true false false. Jadi negasi itu kan artinya kebalikannya. Jadi ini kan kalau P nya itu true, berarti negasinya dari P itu false. Ini true, ini false. Ini P nya false, konjungsinya true. Ini false, ini true. Begitu pula dengan negasi Q. Negasi Q kan yang pertama true, ya, artinya Q itu artinya true, berarti kalau dinegasi artinya false. Yang kedua false, ya ini dinegasi hasilnya true, karena negasi sendiri itu artinya true. Negasi sendiri itu artinya not atau tidak. Di sini negasi P konjungsi negasi Q. Nah, itu kebalikan dari ini. Ya, jadi hasilnya false 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 true. Ini sama ini di konjungsi. Tahu. Terus hasilnya itu false 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 true. Terus yang kedua P. Oke, kita lanjut. P diskonjungsi Q di dalam kurung diskonjungsi negasi P konjungsi negasi Q, yaitu hasilnya true 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 true. Nah, dari penjabaran ini kita kembali ke pengertiannya. Jika selalu benar, maka dari komponen-komponen tersebut maka dinamakan tautologi. Jadi untuk soal yang pertama merupakan deskripsi dari tautologi. Oke, kita sudah cek menggunakan tabel kebenaran. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu dalam kurung P konjungsi Q diskonjungsi
negasi P diskonjungsi negasi Q, yaitu kita jabarkan P-nya itu true, true, false, false, Q-nya itu true, false, true, false. P konjungsi Q itu true, 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 false. Negasi P itu false, false, true, true. Negasi Q itu false, true, false, true. Balikan dari ini karena negasi. Oke. Selanjutnya kita bahasnya negasi P konjungsi negasi Q, yaitu false, 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 true. Oke, kita masuk ke soalnya. P diskonjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q, yaitu hasilnya false, 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 false. Jadi semuanya salah. Kita cek di pengertiannya. Jika semua pernyataan selalu salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya, yaitu dinamakan kontradiksi. Jadi untuk soal yang kedua ini merupakan bagian dari kontradiksi karena semua pernyataannya itu false. Kurang lebih seperti itu, seperti penjelasan ini. Oke, cukup sekian dari saya. Bila mana ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, saya izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Saya Alex Zainul Muhibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alex Zainul Muhibin. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Kampus Cikarang, jurusan Teknik Informatika kelas TI 23 B2 dengan NIM 3123107737. Di sini saya akan menerangkan tugas pertemuan kelima dari mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pengampu Bapak Sanudin Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita memulai pembahasan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu apa itu tentang ekuivalensi. Ekuivalensi prinsipnya melibatkan pemberian nilai yang setara atau setara antara dua hal yang berbeda, terutama dalam kualifikasi, pengalaman atau standar. Oke. Ada converse, inverse, dan kontraposisi. Merupakan bilangan yang memiliki nilai ekuivalensi dengan implikasi. Converse sendiri merupakan perpindahan dari implikasi. Sedangkan inverse sendiri merupakan menegasikan semua bilangan dari implikasi. Kontraposisi sendiri merupakan kebalikannya dari inverse, yaitu ini menegaskan semua bilangan dari implikasi. Oke, kita di sini akan membahas dua buah soal. Untuk soal pertama yaitu buktikan bahwasanya pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen logika. Soalnya adalah dalam buka kurung P diskonjungsi Q tutup kurung konjungsi negasi P konjungsi negasi Q, logika false. Kita masuk pembahasan pembuktian bahwa pernyataan berikut merupakan hukum ekuivalen logika. Untuk soalnya kita tulis lagi dalam kurung P diskonjungsi Q konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q sama dengan false. Kita pertama menerapkan hukum distributif, yaitu dalam kurung P
diskonjungsi hi, tutup kurung, konjungsi negasi p, konjungsi buka kurung negasi p, konjungsi negasi hi, tutup kurung sama dengan false. Terus kita menggunakan hukum distributif lagi, penyederhanaan dari hukum distributif di atas. P diskonjungsi negasi P tutup kurung, diskonjungsi buka kurung hi, konjungsi negasi P tutup kurung, konjungsi buka kurung negasi P, konjungsi negasi hi, tutup kurung sama dengan false. Hukum kita selanjutnya menggunakan hukum idempoten untuk bagian P, konjungsi negasi P yang akan menghasilkan false, yaitu buka kurung false, diskonjungsi buka kurung hi, konjungsi negasi P tutup kurung, konjungsi buka kurung negasi P, konjungsi negasi hi tutup kurung sama dengan false. Baik, kita lanjut. Kemudian kita false diskonjungsi apapun sama dengan apapun itu sendiri. Nah, buka kurung hi, konjungsi negasi P, konjungsi buka kurung negasi P, konjungsi negasi hi itu merupakan false sama dengan false. Hukum distributifnya buka kurung hi, konjungsi negasi P, konjungsi negasi P, konjungsi hi, konjungsi negasi P, konjungsi negasi hi sama dengan false. Terus hukum idempoten untuk menghilangkan duplikasi. Jadi yang sama kita hilangkan menggunakan hukum dari idempoten itu sendiri, yaitu buka kurung, hasilnya buka kurung hi, konjungsi negasi P tutup kurung, konjungsi buka kurung hi konjungsi negasi P, konjungsi negasi hi tutup kurung sama dengan false. Hukum absorpsi yaitu buka kurung hi, konjungsi negasi P tutup kurung, negasi false sama dengan false. Hasilnya false, false, konjungsi apapun sama dengan false, false sama dengan false. Nah, maka terbukti P diskonjungsi hi, konjungsi negasi P, konjungsi negasi hi sama dengan false itu merupakan ekuivalen logika. Jadi false. Oke, kita masuk soal nomor 2. Sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika, yaitu buka kurung P, implikasi hi, B implikasi negasi P, implikasi negasi hi. Pembahasannya kita tulis soalnya, yaitu buka kurung P, implikasi hi, B implikasi buka kurung negasi hi, implikasi negasi P tutup kurung. Hukum implikasi buka kurung negasi P, diskonjungsi hi tutup kurung, B implikasi hi, implikasi negasi P. Hukum implikasi kita lanjutkan, buka kurung negasi P, diskonjungsi hi tutup kurung, B implikasi buka kurung negasi hi, terus ini negasi P, diskonjungsi negasi P. Terus kita menggunakan hukum komutatif,
buka kurung negasi P, diskonjungsi Ki, tutup kurung, biimplikasi buka kurung negasi P, diskonjungsi negasi Ki, tutup kurung. Hukum ekuivalen pada kedua sisi ekspresi negasi P, konjungsi Ki, biimplikasi negasi P, biimplikasi negasi Ki. Sehingga kita telah menyederhanakan ekspresi menjadi maka terbukti negasi P diskonjungsi Ki, biimplikasi negasi P, diskonjungsi negasi Ki merupakan hukum ekuivalen logika. Jadi seperti itu kurang lebihnya penjelasan dari saya mengenai apa itu ekuivalensi. Cukup sekian dari saya. Bila mana ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Alik Zainul Muhibin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alik Zainul Muhibin. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Informatika di kelas TI 23B2 dengan NIM 3123107737. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-9 dan 10 dari mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pembimbing Bapak Sahanudin, Eskom, Mkom, yaitu membahas tentang peta Karnaug. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Memahami peta Karnaug. Peta Karnaug adalah sebuah metode untuk menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Menyederhanakan fungsi persamaan logika sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku seperti distributif, misalnya dalam kurung P konjungsi Ki, tutup kurung, diskonjungsi buka kurung P konjungsi R, tutup kurung, sama dengan P konjungsi dalam kurung Q diskonjungsi R, atau P diskonjungsi Ki konjungsi dalam kurung P diskonjungsi R, maka sama dengan P diskonjungsi dalam kurung Ki konjungsi R. Ada pula dengan De Morgan seperti negasi P diskonjungsi negasi Ki sama dengan negasi dalam kurung P konjungsi Ki atau negasi P konjungsi Ki. Hukum penyerapan seperti P konjungsi dalam kurung P diskonjungsi Ki sama dengan P atau P diskonjungsi dalam kurung P konjungsi Ki sama dengan P. Ya, untuk yang kedua yaitu mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Jadi persamaan logikanya kita cari dengan menggunakan tabel kebenaran. Terkadang kita memiliki sebuah tabel kebenaran atau yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian, tetapi belum memiliki persamaan logikanya sehingga sulit membuat untaian rangkaian logikanya. Seperti ini contoh sebuah tabel kebenaran. Permasalahan-permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan peta Karnaug. Di sini kita diberikan soal yaitu peta Karnaug di pertemuan 9 dan ke-10. Mari kita bahas satu per satu soalnya.
Nah, pembahasan di sini kita sudah membuat tabel kebenaran dengan 4 variabel A, B, C, D. Oke. Di sini kita ada tabel kebenarannya, yaitu apa namanya? Maaf tadi sebelumnya ada kendala. Oke, kita lanjut. Di sini kita buatkan sebuah tabel kebenaran, yaitu untuk kolom pertama A bar dan B bar, kedua A biasa, B biasa. Ini itu A bar dan B biasa, dan kolom ketiga A biasa, B biasa, yang keempatnya A biasa, B bar. Untuk baris yang pertama itu C bar, D bar, dan C bar dan D. Di sini C biasa, D biasa, di sini C dan D bar. Oke, kita cari pertemuannya, angkanya yang sama. Di sini ada A, B. Nah, di sini AB bertemu C, maka kita simplikasikan, kita buktikan dibuat seperti ini. Ini kan yang pertama AB ketemu C bar dan D bar, terus dijumlahkan AB lagi ditambah C bar dan D biasa. Misalnya A ditambah ini dijumlah AB, A biasa, B biasa ditambah C biasa dan D biasa. Itu kita tulis karena angkanya sama. Nah, simplikasi pertama yang ada di kotak hijau. Oke. Untuk yang keempatnya, yaitu A biasa dan B biasa, C biasa dan D bar. Nah, maka selanjutnya kita kelompokkan untuk komponen yang sama, ya. Kita pisahkan. Untuk yang sejenis lainnya kita pisahkan dalam kurung, yaitu AB. Di sini juga ada A biasa, B biasa, ini juga AB biasa, B biasa, ini A biasa, B biasa, dan A biasa, B biasa. Maka dari itu kita bisa samakan menjadi A biasa dan B biasa. Kita sederhanakan. Untuk selanjutnya, maka kita tulis yang belum disederhanakan. C bar, D bar kita tulis, ditambah C biasa plus D biasa, ditambah C biasa dan D biasa, ditambah C biasa dan D bar. Nah, sama dengan, dikarenakan ini sama, C bar dan C bar ada, D bar dan D bar ada, terus C biasa dan C biasa ada, D biasa dan D biasa pun ada. Maka dari itu kita anggap ini sudah selesai karena kita persamaan. Maka kita tulis dan A, B saja. Oke, untuk simplikasi kedua kita kotak merah dan ini kuning. Kita tulis persamaan yang ini maksudnya kolom kedua ini A bar dan B biasa, terus ketemunya dengan C bar dan D bar, terus dijumlahkan dengan A biasa, B biasa ini, dan C bar dan D bar ini, terus dijumlah A bar dan B bar ini, yang ini bertemu dengan C biasa dan D bar. Terus selanjutnya ini A biasa dan B biasa bertemu dengan C biasa dan D bar. Oke,
Selanjutnya seperti yang simplikasi pertama, yaitu yang sama kita masukkan ke dalam kurung. Jadi ini A ada, A bar ada, B bar ada, B biasa ada, A barnya juga ada. Nah, yang beda kita pakai persamaan. Nah, yang beda jadi B biasa dan D bar. Maka dari itu ini kita sederhanakan menjadi seperti ini, menjadi B biasa dan D bar. Maka simplikasi peta Karnaug yaitu Y sama dengan A sama dengan A biasa, B biasa plus B biasa dan D bar. Baik, sekian dan terima kasih. Bila mana ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alex Zainul Muhibin. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa Kampus Cikarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ke-12 dari mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pembimbing Bapak Sanudin, Eskom Mkom. Oke, di sini sebelumnya kita akan membahas pembuktian langsung, kontra, posisi, dan kontradiksi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, kita tahu ya, seorang Albert Einstein, seorang fisikawan terkemuka, pernah loh mempertanyakan kenapa sih teori matematika yang padahal hanya berasal dari pemikiran manusia semesta, bukan dari pengalaman, bisa sangat sesuai dengan berlaku untuk benda-benda yang nyata. Kalau kita ambil contoh fisika misalnya, ilmu ini bisa diterima semua kalangan masyarakat, semua khalayak umum, karena pembuktiannya melewati sebuah eksperimen. Nah, kalau ini dari matematika, di mana orang bisa percaya? Nah, sebenarnya teori matematika juga selalu bisa dibuktikan dan sesuai dengan logika. Logika dalam matematika atau pembuktian, maksudnya gimana sih? Logika dalam matematika bisa diingat kembali materinya pada tentang pembuktian, beberapa cara pembuktian. Dalam matematika itu kurang lebih ada pembuktian langsung, kontraposisi, kontradiksi, dan induksi matematika. Di sini kita akan membahas kontradiksi dan kontraposisi. Kontraposisi adalah salah satu metode pembuktian tidak langsung. Kontraposisi memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu Q sama dengan negasi Q dan negasi P. Artinya, kalau mau membuktikan pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q itu benar, maka buktikan saja pernyataan bukan Q, maka menghasilkan bukan P. Oke. Kontradiksi. Kontradiksi ini juga termasuk pembuktian tidak langsung. Kita memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P Q bernilai benar padahal Q salah, maka P salah. Gimana sih itu maksudnya? Coba deh kita buktikan pernyataan ini kontradiksi. Nah, di sini kita akan pembuktian dengan langsung latihan soal. Adapun soalnya, andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Buktikan pernyataan di atas dengan kontradiksi dan kontraposisi. Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama kita bahas menggunakan kontradiksi. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu ya. Jadi P itu sama dengan N kuadrat adalah kelipatan 4 dalam kurung N kuadrat sama dengan 4R. R-nya sendiri merupakan bilangan bulat. Q-nya N adalah bilangan genap. Negasi Q
N sama dengan N adalah bilangan ganjil. Karena N negasi Q adalah ganjil, maka ada bilangan bulat S, sehingga N sama dengan 2S plus 1. Nah, mari kita jabarkan. N kuadrat sama dengan dalam kurung 2S plus 1 kuadrat sama dengan 2S plus 1, ya, dalam kurung, terus beda lagi dalam kurung lagi 2S plus 1. Maka kita kalikan silang antara kubu kanan dan kubu kiri, yaitu menghasilkan 4S pangkat 2 kuadrat, maksudnya 7 ditambah 4S ditambah 1. Maka kita kelompokkan, kita sederhanakan 4 dalam kurung S kuadrat ditambah S tambah 1. Andaikan T sama dengan S kuadrat. Nih, andaikan T sama dengan S kuadrat plus S, maka diperoleh N kuadrat sama dengan 4T plus 1 atau 4R plus 1. N kuadrat adalah ganjil, maka terbukti terjadi kontradiksi. Oke, selanjutnya kita kontraposisi. Nah, ini kita membahas kontraposisi. Andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Itu kita jabarkan, P-nya adalah N kuadrat adalah kelipatan 4 atau 4K atau genap. Q-nya N bilangan genap. Kontraposisi. Jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 2 N kuadrat itu bilangan ganjil. Negasi Q sama dengan N ganjil atau negasi P N kuadrat bilangan ganjil. N sama dengan ganjil sehingga N sama dengan 3K, K itu bilangan bulat, N kuadrat 3K pangkat 2 sama 9K. Kita pisahkan, jadi 3K kuadrat itu kan 3 kali 3 sama 9, dan kita misalkan 3 kali 3 seperti ini. Andai 3K sama dengan M, sehingga 3K sama dengan 3M. 3M identik dengan N sama dengan 3K, itu bilangan ganjil. Jadi ini kontraposisi. Oke, jadi sudah terjawab ya teman-teman, apa itu kontraposisi, pembuktian dari ilmu matematika, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Baik, sekian dari saya. Bila mana ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alik Zainal Muhyiddin. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa Kampus Cikarang. Saya dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester yang ke-13 dari mata kuliah Logika Informatika dengan dosen Bapak Sanudin Eskom Mkom. Di sini kita akan membahas tentang induksi matematika. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kita ada sedikit materi, yaitu pengertian induksi matematika. Apa sih itu induksi matematika? Yaitu merupakan materi yang menjadi perluasan dari logika matematika. Logika matematika sendiri mempelajari pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah, ekuivalen atau lingkaran sebuah pernyataan, dan juga berisi penarikan kesimpulan. Induksi matematika sendiri menjadi sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk pembuktian suatu pernyataan benar atau salah.
di mana merupakan suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan pada kebenaran pernyataan yang berlaku secara umum, sehingga pada pernyataan khusus atau tertentu juga bisa berlaku benar. Dalam induksi matematika ini, variabel dari suatu perumusan dibuktikan sebagai anggota dari himpunan bilangan asli. Oke. Di sini kita ada satu buah contoh soal. Pertama, soal buktikan 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 3n min 2 sama dengan 1 per 2n dalam kurung 3n min 1. Oke, mari kita bahas jawaban dari soal tersebut. Oke, pembahasannya. Untuk langkah pertama, yaitu dalam kurung n plus n sama dengan 1. 3n min 2 sama dengan 1 per 2 1 dalam kurung 3n min 1. Itu n nya kan 1, jadi kita masukkan 3 kali 1 min 2 sama dengan 1 per 2 terus kali 1 dalam kurung 3, ini kita masukkan 1 min 1. Nah, langsung kita jumlahkan. Nah, di sini kan 3 kali 1 3 min 2 1 per 2 1 per 2 tulis 3 kali 1 kan 3 dikurangi 1 2. Oke, 3 kurang 2 1 per 2 dikali 1 kali 2. Ini kan ini 1 kali 2 2 1 per 2 kali 2 jadi 2 per 2. Ini 1 2 dibagi 2 2 1 1 sama dengan terbukti. Ya. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Untuk langkah kedua, n sama dengan k. Kita kita implikasikan n itu sama dengan k. Maka kita tulis 1 plus 4 plus 7 ditambah titik-titik plus dalam kurung 3k min 2 sama dengan 1 per 2 k dalam kurung 3k min 1. Nah, langkah ketiganya n sama dengan k plus 1 itu sama dengan 1 plus 4 plus 7 tambah 3k min 2 tambah 3k plus 1 min 2. Jadi kita masukkan rumusnya ini 1 per 2 k plus 1 k 3k plus 1 min 1. Ini sama dengan ini, kita luruskan sini, ini ke sini. Jadi kita bahas yang sebelah kiri dulu. 1 min 2 1 per 2. Oke. 1 per 2k dalam kurung 3k min 1 plus 3k plus 3 min 2. Kita turunkan 1, kita masukkan 1 per 2k ini pangkat 2 3k min 1 kita masukkan seperti ini 3k plus 3 min 2 3k plus 1 3 per 2 k plus 2 k pangkat 2 ditambah 5 per 2k ditambah 2 per 2. Nah, hasilnya 1 per 2 k plus 1 dalam kurung 3k plus 2. Yang sebelah sini 1 per 2 dalam kurung k plus 1 dalam kurung 3k plus 1 min 1. 1 per 2 k plus 1 3k plus 2. Ini kita kalikan 1 per 2 k plus 1 kita hitung terus. Nah, maka dari itu hasilnya sama, ruas kiri dan kanan. Maka terbuktilah ini sebuah induksi dari matematika. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam
Perkenalkan, nama saya Alex Zainul Muhyiddin. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa Kampus Cikarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang ke-14 dari mata kuliah Logika Informatika yang diampu oleh Bapak dosen Sanudin Eskom Mkom. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kita di sini akan membahas tentang himpunan. Pengertian himpunan adalah kumpulan objek yang diidentifikasikan secara jelas dalam sembarang urutan atau keberurutan objek anggotanya tidak diperhatikan. Objek-objek itu tersebut elemen-elemen atau anggota-anggota himpunan. Adapun macam-macam himpunan, yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan berhingga, dan himpunan tak berhingga atau infinity. Yang keempat, himpunan bagian. Yang kelima, himpunan yang sama. Yang keenam, himpunan berpotongan. Dan yang ketujuh, himpunan lepas. Tapi di sini kita ada 3 latihan soal yang telah diberikan. Yaitu soal yang pertama, diberikan himpunan E sama dengan A, B, C, D, E, F, dan himpunan F sendiri A, B, C, D, E, F, G, H. Maka tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Dan soal yang kedua, diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Maka tentukanlah himpunan hasil dari operasi selisih simetrik ataupun yang disebut dengan symmetric difference antara G dan H. Yang ketiga, diberikan himpunan I sama dengan X. X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24, dan himpunan C itu X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Maka tentukanlah apakah himpunan I merupakan himpunan bagian subset atau subset dari himpunan C. Oke, mari kita jawab untuk soal yang pertama, yaitu diberikan himpunan E sama dengan A, B, C, D, E, F, dan himpunan F-nya sendiri A, B, C, D, E, F, G, H. Maka tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Itu jawabnya diketahui anggota himpunan E dan F sebagai berikut. E-nya itu A, B, C, D, E, F. F-nya sendiri A, B, C, D, E, F, dan G, H. E, komplement adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan F tetapi bukan anggota E. Maka hasilnya sebagai berikut. E sama dengan F dikurang E, A, B, C, D, F, G, H, I, H sampai H saja dikurangan A, B, C, D, E, dan F. C-nya sama dengan G, H, itu perbedaannya ada di G, H-nya. Maka anggota himpunan E komplementnya adalah G dan H. Oke, seperti itu ya. Untuk jawaban yang nomor 2, diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan H 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka tentukanlah himpunan hasil dari operasi. Oke, kita lanjut. Soalnya tentukanlah himpunan dari operasi selisih simetris atau yang disebut dengan symmetric difference antara G dan H. Jawabannya dikatakan anggota himpunan G-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan H-nya adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka symmetric difference-nya atau selisih simetris A dan B ditulis A plus B sebagai himpunan anggota yang berada dalam A atau B, tetapi tidak pada kedua himpunan A dan B. GH ditulis 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 3,
3, 4, 5, 6, 7. Maka bilangan yang ada 1, 2, ini ada 6, 7. Ini yang nggak ada kita nggak usah tulis. Maka himpunan hasilnya adalah 1, 2, 6, dan 7. Oke. Untuk soal yang ketiga, diberikan himpunan I sama dengan XI. X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24, dan himpunan J XI. X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Maka tentukanlah apakah himpunan I merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan J. Jawabannya diketahui anggota himpunan G dan H adalah sebagai berikut. I-nya itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24, dan J-nya itu 2, 3, 5, dan 7. Subset untuk menyatakan himpunan A sebagai himpunan bagian dari himpunan B ditulis A, B. JI sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 4, dan I-nya 2, 3, 5, 7. Maka himpunan I bukanlah subset dari himpunan J. Karena itu tidak semua himpunan I merupakan anggota himpunan J. Nah, kurang lebih penjelasannya dari pengertian himpunan dan contoh soalnya seperti itu. Bila mana ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tak terasa sudah cukup banyak materi yang kita bahas di pertemuan kali ini, dari materi pertama 1 sampai 14. Oke. Sekian dari saya. Bila mana ada kurang dan lebihnya dalam pembahasan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan terus belajar, improve agar kedepannya lebih baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.